Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Quranul Karim. Pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada ayat yang ke-57 dari surat Az-Zumar. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بارك الله فيك. diulang ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول لو أن الله هداني
lakuntu minal muttaqin. Atau agar suatu jiwa tidaklah mengatakan lau annallaha hadani, kalau seandainya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku, lakuntu minal muttaqin, sungguh saya termasuk golongan orang-orang yang beriman. Yani agar tidak ada seorang pun yang ia akan mengucapkan ucapan yang seperti ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan kepada mereka antara kesesatan dan petunjuk secara terang benderang. Telah tegak hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Au taqula hina taral adzaba, atau agar tidak mengucapkan suatu jiwa pun ketika ia melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lau anna li karratan, kalau seandainya saya memiliki kesempatan untuk dikembalikan ke dunia lagi, fa akuna minal muhsinin, maka saya akan menjadi golongan orang-orang yang berbuat ihsan, golongan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik dalam hal apa, ikhwah? Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala ini melihat kepada kita. Ini senantiasa kita hadirkan di dalam diri kita, bahwa ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak bisa seperti itu, kita menghadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kepada kita. Tidak pernah kita luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam istilah yang mudah, bahwa ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam beribadah, dalam menjalani aktivitas ibadah kita di dunia ini, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan, di semua tempat. Kemudian ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali, baik yang mukmin ataupun selain mukmin. Kita dituntut untuk berbuat ihsan kepada mereka sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan di dalam tuntunan agama kita yang mulia, agama Islam. Itulah cita-cita orang yang mereka melihat azab Allah SWT, punya cita-cita apa, ikhwah? Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala qad ja'atka ayati. Iya, sungguh telah datang kepadamu ayati, ayat-ayatku. Fakadzdzabta biha, lalu engkau dustakan ayat-ayatku tersebut. Wastakbarta, dan engkau sombong. Wa kunta minal kafirin. Telah datang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, namun mereka dustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka sombong. Mereka menolak kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan juga meremehkan, mengolok-olok, mencaci maki orang yang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta minal kafirin, dan engkau dahulu ketika di dunia termasuk golongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sesungguhnya keinginan mereka untuk dikembalikan ke dunia, kemudian nanti akan menjadi orang-orang yang berbuat ihsan, ini adalah dusta belaka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka ketika hidup di dunia, diturunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dustakan dan mereka berlaku sombong sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti, taral ladzina kadzdzabu 'alallahi, engkau melihat orang-orang yang mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuhahum muswaddah, wajah-wajah mereka itu menghitam. Kenapa demikian? Karena al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan yang didapatkan oleh seseorang adalah semisal perbuatan yang dilakukannya ketika di dunia. Ketika di dunia mereka ini mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih senang berada di dalam kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala balas di yaumul qiyamah, wajah mereka dijadikan menghitam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari perbuatan mereka ketika di dunia. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah di dalam neraka jahanam tempat orang-orang yang mereka itu sombong, orang-orang yang mereka itu tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang-orang yang membawa kebenaran, mencaci, mengolok-olok orang yang berkebenaran. Wa yunajjillahu alladzina taqaw, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mereka bertakwa, orang-orang yang mereka membentengi diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bimafazatihim, dengan mafazatihim, dengan kemenangan mereka, dengan kemenangan mereka. Yang dimaksudkan dengan mafazatihim di sini, wallahu alam bisawab, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bimafazatihim ini dengan amal solih mereka, amal hasanah yang mereka lakukan ketika di dunia. Yani kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa? Allah menyelamatkan mereka karena amal soleh yang mereka lakukan ketika di dunia, amal-amal kebaikan yang mereka lakukan ketika di dunia. La yamassuhumus su'u, tidaklah menimpa kepada mereka su'. Su' di sini maksudnya adalah azab neraka jahanam. Wala hum yahzanun, dan tidaklah pula mereka bersedih dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, karena memang tidak ada yang membuat mereka itu sedih. Amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha menjaga terhadap segala sesuatu. Wakil bimana hafid, Allah Subhanahu wa ta'ala maha menjaga terhadap segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pula yang menjaga segala
sesuatu tersebut tidak diserahkan penjagaannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala maqalidus samawati wal ard, gudang-gudang perbendaharaan atau kunci-kunci, gudang perbendaharaan. Jadi maqalid di sini mafatih atau khazain. Kunci-kunci gudang perbendaharaan langit-langit dan bumi, atau khazain, gudang-gudang perbendaharaan langit-langit dan bumi. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru bi ayatillahi, dan orang-orang yang mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang khasirun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Dan seolah-olah tidak ada lagi yang merugi di dunia dan di akhirat melainkan mereka. Karena itu Allah sebutkan di sini ulaika humul khasirun. Ulaika ini adalah mubtada. Kemudian hum di situ adalah dhamir fasl. Kemudian al-khasirun adalah mubtadanya, semuanya menggunakan kata yang ma'rifat untuk menunjukkan hasr. Seolah-olah tidak ada yang rugi di dunia dan di akhirat melainkan mereka, yaitu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala kalian memerintahkanku untuk beribadah kepadanya, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Al-jahlu ayyul ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ada dua macam jahil, karena seseorang ini benar-benar tidak memiliki ilmu. Atau yang kedua, dia adalah orang yang dia itu memiliki ilmu tetapi ia tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Orang yang memiliki ilmu namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya, ini masih tergolong ke dalam golongan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yazalul alimu jahilan ma lam ya'mal bi ilmihi. Orang yang memiliki ilmu masih tetap dikategorikan sebagai orang yang jahil, orang yang tidak mengerti tentang ilmu, orang yang tidak mengerti tentang ilmu, orang yang bodoh selagi ia belum mau mengamalkan ilmunya. Dan tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki ini adalah merupakan salah satu pangkal pokok kesesatan. Ya, pangkal pokok kesesatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Iqtida Sirat Al-Mustaqim, beliau menjelaskan bahwa pangkal dari kesesatan itu adalah seseorang itu dia memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya, atau yang kedua adalah beramal namun tidak memiliki ilmu. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada orang-orang yang sebelum engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, sungguh jika engkau melakukan kesyirikan niscaya akan lebur, ya, akan hancur amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan benar-benar termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Rasul Muhammad SAW hamba dan Rasul Allah SWT yang paling mulia,
tidak ada orang yang termulia di dunia ini dibandingkan Rasul Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyidu Bani Adam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, ana sayyidu waladi Adam, waladi Adam, saya adalah sayyidnya, saya adalah tuannya, anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, Rasul Muhammad SAW sayyidul bashar, Rasul SAW sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kalau seandainya Rasul Muhammad SAW melakukan kesyirikan, maka amalannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian, bagaimana dengan kita? Tentu lebih layak, lebih utama untuk digugurkan amalan kita jika kita melakukan kesyirikan. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Balillaha fa'bud, dan hanya kepada Allah hendaknya engkau beribadah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dengan hatinya, kemudian juga dengan lesannya dan dengan anggota badannya. Syukurnya hati, mengakui semua kenikmatan yang kita terima di muka bumi ini hanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurnya hati ini seperti ini. Syukurnya lisan, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita pergunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syukur yang hakiki, dan itulah syukur yang beri manfaat kepada kita. Apabila tidak seperti itu, maka dikatakan oleh sebagian salaf bahwa syukur kita jika tidak seperti itu adalah ibaratnya kita memakai pakaian, namun pakaian tersebut tidak kita pakai secara komplit, maka tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Ya, tidak bisa memberi manfaat kepada kita dengan baik. Tidak bisa melindungi kita dari dingin, tidak bisa melindungi kita dari panas. Ya, kalau kita punya pakaian yang kita pakai misalnya lengannya yang kiri saja atau lengannya yang kanan saja. Nah, atau kita masukkan kedua belah tangan kita pada kedua lengan tangannya pakaian kita, namun kemudian tidak kita kancing, kita biarkan gitu saja, maka kita tidak bisa memberi manfaat secara sempurna dari pakaian kita tersebut. Itulah ibarat sebagian ulama salaf dahulu tentang 3 macam syukur tersebut. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan tidaklah mereka qadarullah, yakni azamullah, tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sedangkan bumi seluruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Bumi di yaumul qiyamah nanti akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggenggamnya? Wallahu a'lamu bishawab. Kita imani semuanya itu sebagaimana zahirnya lafaz, kita serahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit-langit ini dilipat dengan tangan Allah, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melipatnya? Kita serahkan ilmu kaifiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasul Muhammad SAW, dituntut untuk memahami Al-Qur'an sebagaimana zahir dari ayat-ayat Al-Qur'an, dan itulah metode yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena itu kita tidaklah menjumpai di dalam ayat-ayat yang seperti ini atau ayat yang lainnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mentakwilkannya, atau Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la ta'taqidu bidawahirin nusus
fa inna mi waraiha ma'nan akhar. Ya. Jangan kalian i'tiqati, jangan kalian yakini sesuai dengan dohirnya ayat. Sebab di balik dohirnya ayat tersebut ada makna yang lain. Tidak pernah kita jumpai satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Padahal yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan disampaikan wahyu kepada umatnya, pada waktu yang hadir ada orang yang pandai, ada orang yang pemikirannya atau akalnya sedang-sedang, ada bahkan yang bodoh, yang ada dari kalangan budak, ada kalangan orang badui, dan dari kalangan kaum wanita. Ya, tingkat pemahaman mereka berbeda-beda, ya, IQ mereka juga berbeda-beda. Nah, jika demikian keadaannya, maka kita bisa mendapatkan sebuah faedah sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmi, bahwa para sahabat telah sepakat di dalam memahami ayat-ayat sifat ini dipahami secara dohir, yakni dohir apa? Dohir sesuai dengan apa yang ada di dalam bahasa Arab, yang itu kita bisa pahami. Ya, yang kita bisa pahami bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab, maka bisa memahaminya dengan baik. Kalau seandainya seorang mengatakan, dan ini ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mencela orang-orang yang memahami ayat-ayat sifat dengan metode yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwa yang sahih metode dari para sahabat adalah tafwid, menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh merupakan suatu perkataan yang sangat besar. Kabura maqtan indallahi. Ya, kabura maqtan indallahi. Ini adalah suatu ucapan yang sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengucapkan ucapan yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka itu mentadaburi Al-Qur'an? Ya, Allah Subhanahu wa taala membenci, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha? Ataukah ada pengunci-pengunci yang begitu rapat pada kalbu-kalbu mereka, pada hati-hati mereka? Kalau kemudian di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memahami maknanya sesuai dengan dohirnya bahasa Arab, maka ini Al-Qur'an ini tidak bisa kita tadaburi. Padahal Allah SWT memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Dan banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah memerintahkan mentadaburi Al-Quran, sementara kemudian ada ayat-ayat, dan itu adalah merupakan ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar dan seutama-utama ilmu, ini kemudian tidak bisa dipahami dengan dohirnya bahasa Arab. Maka ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha suci, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari persekutuan makhluk dari persekutuan yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, persekutuan tersebut ditimbulkan karena menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang munculnya kesyirikan di muka bumi ini sumbernya ada dua itu, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk, atau apa? Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak terjadi ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah kesyirikan dalam rububiyah Allah, kesyirikan dalam uluhiyah Allah, kesyirikan dalam asma dan sifat Allah SWT kecuali pangkal pokoknya dua ini. Yaitu apa? Allah disamakan dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah. Ya, orang menyekutukan Allah SWT dalam sifat-sifat Allah. Nah, tidak terjadi kecuali karena Allah diserupakan dengan makhluk. Apapun yang hujah-hujah yang disampaikan oleh mereka, yang mereka itu menyeleweng dalam sifat-sifat Allah, maka kunci pokoknya adalah karena dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun mereka mengatakan ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah secara zahir, ini dikatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan, Anda wahai orang yang mengatakan seperti ini, tidaklah Anda mengucapkan ucapan yang seperti ini kecuali karena cara memahami Anda ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tasbih. Dengan cara apa? Tasbih. Sehingga ketika Anda melihat kepada ahli sunnah mengatakan bahwasanya sifat Allah demikian dan kita tetapkan secara hakiki sebagaimana dohirnya, ya, sebagaimana maknanya yang kita bisa pahami dalam bahasa Arab, kemudian dikatakan wahai ahli sunnah, engkau adalah orang yang musyabbih, engkau adalah orang yang musyabbih. Maka kita katakan bahwasanya tidaklah Anda mengatakan seperti itu kecuali karena memang kaidah asal Anda dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau seandainya Anda memahami konsep yang telah dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketika memahami sifat-sifat Allah, bukan Allah diserupakan dengan makhluk, tetapi dipahami sifat-sifat Allah sesuai dengan dohirnya lafaz. Ya, maka tidak akan Anda mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah itu musyabbihah. Anda mengatakan musyabbihah karena sesungguhnya sekali lagi cara berpikir Anda adalah cara berpikir tasbih. Ya. Penyamaan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ketika dikatakan misalnya Allah menggenggam, ya. Allah menggenggam. Wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dia katakan Allah menggenggam. Nah, apa yang terbetik dalam pikirannya? Nah, namanya menggenggam ini adalah sifat makhluk. Ya. Maka kita katakan, a'antum a'lamu amillah? Apakah engkau yang lebih mengetahui ataukah Allah yang mengetahui tentang diri Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Kemudian Anda katakan, la, Allah tidak. Allah tidak apa? Tidak menggenggam bumi. Allah tidak menggenggam. Menggenggam adalah sifat makhluk. Tidak layak Allah SWT punya sifat apa? Menggenggam. Ya, Allah tidak layak memiliki sifat menggenggam. Apakah Allah yang lebih tahu tentang dirinya ataukah Anda? Dari mana Anda mendapatkan wahyu bahwasanya ini adalah tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Allah melipat langit. Allah melipat, ini melipat. Allah enggak layak gitu ya. Punya sifat apa? Melipat. Nah, Allah tidak layak disifati dengan tangan. Yang disifati dengan tangan adalah makhluk. Maka kita katakan, wa ya subhanallah, a'antum a'lamu amillah? Apakah Anda yang lebih tahu tentang diri Allah ataukah Anda? Ya. Apakah Anda tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka tentunya adalah tidak. Dan kemudian ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini tidak bisa mengkiaskan sesuatu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan kias aulawi saja sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi.
Adapun qiyasus syabah tidak bisa. Karena itu tidak bisa kita serupakan Allah SWT dengan makhluknya. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tajridut Tauhid menjelaskan bahwasanya pangkal pokok kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini ada dua tadi. Yaitu apa? Allah diserupakan dengan makhluk atau makhluk diserupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan yang terjadi dalam sifat-sifat Allah kebanyakannya adalah berasal dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Kesyirikan dalam uluhiyah Allah kebanyakannya adalah dari sisi diserupakannya makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah hingga kita meninggal dunia nanti, hingga kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini kajian tafsir singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.